Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Godly Family yang terkasih, sabar adalah kata yang sering diucapkan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Kata sabar sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Karena di dalam sabar mengandung sebuah usaha untuk menjaga pikiran dan perasaan sehingga keinginan dan perbuatan kita dapat tetap tertata. Sabar juga berarti mampu bertahan dalam situasi sulit, tidak mengeluh dan terus bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yakobus mengajar kita untuk bersabar dan bertekun untuk menantikan kedatangan Tuhan seperti seorang petani yang menantikan hasil tanamannya. Seorang petani tidak langsung memanen hasil tanamannya dengan segera setelah menanamnya, namun melalui sebuah proses yang panjang. Setelah benih ditabur, bibit tanaman yang tumbuh harus dipupuk, disiram, dijaga dari hama dan penyakit hingga waktu untuk panen tiba. Petani yang menunggu hasil panen tidak menunggu dengan diam, tetapi terus bekerja memelihara dan mengolah tanahnya. Sebab untuk memperoleh hasil terbaik memerlukan proses yang panjang, sehingga harus bersabar dan bertekun. Begitu pula dengan hidup kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan, terkadang kita mudah mengeluh, bersungut-sungut dan putus asa karena merasa tidak kuat dengan penderitaan dan pergumulan yang ada. Tetapi melalui bacaan hari ini, Yakobus mengajar kita untuk bersabar dan bertekun dalam mengerjakan bagian kita hingga saatnya tiba. Bersabar itu tidak berarti pasif dan menunggu, tetapi bersabar itu adalah dengan aktif berusaha memperbaiki situasi. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk bersabar, karena kesabaran adalah salah satu karakter yang Allah gambarkan tentang dirinya. Contohnya adalah kesabaran yang Tuhan tunjukkan kepada manusia yang berdosa, termasuk kita, yang walaupun sudah mengalami kasih Tuhan, tapi terus melakukan dosa. Kesabaran dalam diri kita adalah bagian dari gambar Allah, satu aspek buah roh yang Roh Kudus bangun dalam diri orang percaya. Karena itu kesabaran harus menjadi karakter kita yang terus berkembang. Bersabar adalah bertindak seperti Kristus yang bersabar terhadap kita. Kalau kita bersikap kasar atau garang, maka kita menolak pekerjaan Roh Kudus yang sedang menjadikan kita sabar. Terlebih perintah mengasihi orang lain menuntut kita menyadari bahwa kita bukan orang satu-satunya yang Tuhan kasihi. Ini berarti kita harus bersabar kepada sesama kita. Kesabaran adalah untuk diaplikasikan pada relasi-relasi kita dengan orang lain. Ketika Yakobus menggunakan kata bersabarlah, dalam Yakobus 5 ini, dia segera memberikan satu aplikasi kepada kita yang ada di dalam ayat yang ke-9. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kita dapat menerapkan kesabaran dalam relasi kita dengan pasangan, dengan orang yang belum percaya, dengan rekan kerja, dengan sesama orang percaya, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Kristus adalah teladan kesabaran kita. Kristus menunjukkan kesabaran terhadap orang-orang Israel, para muridnya yang pada saat itu memusuhi dia, dan mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka tidak membela Kristus ketika Kristus akan disalib, dan khususnya Petrus mengingkari Yesus hingga 3 kali. Tetapi setelah Tuhan Yesus
bangkit, Tuhan Yesus mencari mereka. Ketika Tuhan Yesus dianiaya secara tidak adil dalam proses pengadilan Roma, Dia tidak pernah membalas atau menjadi lemah, tetapi bertahan dengan kesabaran dan penderitaan yang panjang. Berbeda dengan ketidaksabaran dan ledakan amarah para penuduh palsunya. Lalu bagaimana kita belajar untuk bersabar? Yang pertama adalah kita bersandar kepada Tuhan dengan percaya kepada pemeliharaannya dan berjalan dengan Dia. Kalau Dia izinkan berbagai kesulitan terjadi, ingatlah, Dia melakukan itu untuk kebaikan kita. Kalau kita dalam keadaan sulit, situasi yang sulit, sadarilah bahwa Allah sedang mengerjakan maksudnya dalam hidup kita. Dia sedang membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengannya. Karena itu, Godly Family yang terkasih, bagaimanapun keadaan kita saat ini, marilah kita tetap meneguhkan hati kita untuk tetap sabar, seperti Tuhan yang sudah bersabar kepada kita manusia yang berdosa ini. Dan marilah kita bertekun mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sambil menantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih sayang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk kami tetap bersabar. Apapun keadaan kami ya Tuhan, ajar kami untuk tetap bersandar kepadamu dan percaya pada pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan, sertai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.